Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Juita Agustinado, NIM 01 2018 0049. Saya kelas B, semester 6, perguruan tinggi Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi PAK. Dalam kesempatan ini saya mau menjelaskan sedikit tentang materi PAK Masyarakat Majemuk. Pengertian PAK Masyarakat Majemuk ini yang saya ambil dari dua para ahli. Yang pertama itu Peter L. Berner. Menurut Peter L. Berner ini suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang bersifat luas atau luas sifatnya. Yang kedua, menurut Linton, masyarakat adalah kelompok manusia yang telah cukup lama hidup bersama sehingga mereka dapat mengorganisasikan diri mereka dan berpikir tentang dirinya sendiri sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Secara harfiah, majemuk berarti beragam-ragam atau banyak atau lebih dari satu, intinya lebih dari satu. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok yang tinggi bersama dalam suatu wilayah, tetapi terpisah menurut garis atau jalur budaya mereka masing-masing. Yang berikut ciri-ciri majemuk. Ciri-ciri majemuk menurut para ahli menyebut majemuk itu menyebabkan beberapa karakteristik dari suatu masyarakat majemuk, yaitu terdiri atas 4 bagian. Bagian yang pertama, terjadi segmentasi dalam bentuk kompleks atau kelompok-kelompok yang sering kali memiliki sub kebudayaan yang berbeda atau satu sama yang lain. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang berikut atau yang ketiga, bersifat atau kurang mengembangkan konsensus di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Yang berikut, bagian yang berikutnya atau bagian yang keempat, adanya dominasi politik atau suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang hidup dengan berbeda yang tinggi satu dengan yang lain. Indonesia adalah salah satunya. Indonesia mampu membanyak kebudayaan dan majemuk yang tinggi antara sebuah daerah dengan yang lain. Mereka itu berbeda. Banyak faktor yang mengakibatkan hal tersebut. Di antaranya faktor sejarah, iklim, letak geografi, dan juga agama. Tentunya dalam perbedaan tersebut akan memicu atau akan mengakibatkan yang namanya konflik atau masalah perselisihan. Oleh karena itu diperlukan masing-masing pengertian atau pribadi-pribadi, pengertian secara pribadi yang memahami atau yang berpikir suatu satu sama yang lain.
agar tercipta kehidupan yang damai, yang baik, atau yang harmonis. Yang berikut masalah masyarakat majemuk, tentunya dalam Indonesia, dalam negara Indonesia. Masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan terdiri atas elemen-elemen yang terpisah atau satu sama yang lain oleh karena perbedaan ras. Masing-masing lebih merupakan kumpulan individu daripada sebagai suatu keseluruhan yang bersifat organis, dan sebagai individu kehidupan sosial mereka tidak utuh. Yang berikut perbedaan dengan adanya kontras atau grup runcing dari struktur masyarakat Indonesia yang bersifat modern dan juga yang bersifat tradisional. Otomatis yang bersifat modern itu di perkotaan dan yang tradisional itu di perdesaan. Kedua grup ini ditandai dengan kesimpulan orang-orang kaya raya atau orang-orang yang bermampu, yang mampu dalam hal ekonomi yang banyak, dengan orang-orang yang melarat atau orang-orang yang tidak mampu. Sejumlah kecil orang-orang berpendidikan tinggi dengan sejumlah orang-orang yang berkuasa dengan sejumlah orang-orang yang dikuasai. Kemajemukan sebuah masyarakat pada suatu saat akan menimbulkan dua hal. Hal yang pertama yaitu berkembangnya perilaku konflik atau masalah di antara berbagai kelompok atau tempat atau masing-masing daerah yang etnik, kelompok yang etnik. Yang kedua, kecenderungan kehadirannya kekuatan atau kekuasaan sebagai persatuan utama yang menginspirasikan masyarakat. Yang berikut adalah konflik atau masalah di Indonesia, yaitu masalah agama di Ambon. Konflik Ambon itu berawal dari Agustus 1999 ketika pemerintahan Kabupaten Maluku Utara bermaksud meresmikan pembentukan kecamatan baru. Pada saat itu mereka melaksanakan pembentukan kecamatan atau meresmikan kecamatan yang baru yang dinamakan Malifut. Kecamatan itu dinamakan Kecamatan Malifut, yang terdiri dari 16 desa makian yang mayoritas Islam, serta 5 desa Koa dan Jailolo. Desa mayoritas menolak bergabung bersama kecamatan yang baru, sedangkan penduduk makian tetap berpendapat bahwa itu adalah final. Kehadiran laskar di situ juga, mereka mempunyai kehadiran laskar jihad. Kehadiran laskar jihad juga memperuncing atau memanaskan keadaan diam bom karena berbagai organisasi Islam. Dan juga mereka ingin membantu para komunitas Islam yang menjadi korban dengan cara melakukan jihad. Laskar jihad pada bulan April seluruh yang sudah memberangkatkan relawan untuk melakukan jihad di wilayah konflik Ambon, karena tindakan ini membuat warga Islam Ambon menjadi kecewa. Di situ warga Islam Ambon itu merasa kecewa. Terlebih bagi warga Kristen. Di sisi lain, gerakan Republik Maluku Selatan, di situ juga mereka menggunakan gerakan Maluku Selatan, gerakan Republik Maluku Selatan.
dan juga memperparah atau menambah keadaan konflik karena RMS dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab atas konflik terjadi di Ambon bagi kalangan Islam. Cara untuk menyelesaikan, di situ juga mereka punya cara untuk menyelesaikan masalah-masalah. Cara untuk menyelesaikan masalah konflik di Ambon adalah dengan perbaiki kondisi yang ada di Maluku Ambon ini. Selain itu, seharusnya penduduk yang ada perlu menyadari akan pentingnya kerukunan atau kebersamaan berbagai kelompok dan agama yang ada di sana. Masalah yang berikut terjadi di Indonesia, salah satunya juga adalah masalah di Poso. Masalah di Poso ini, salah satu penyebab konflik Poso adalah permasalahan yang berkaitan dengan problem historis yang menyangkut masalah penduduk asli Poso yang merasa termarginalkan dengan keadaan penduduk pendatang dari luar Poso. Kehadiran penduduk pendatang ini telah membuat perubahan transportasi sosial ekonomi di Poso yang diawali dengan peralihan lahan dan penduduk asli ke Padang. Penduduk asli ke pendatang. Konflik komunal di Poso pertama kali terjadi di Poso itu pada tanggal 24 Desember 1998 yang sebenarnya adalah karena faktor pertikaian antara pemuda beragama. Peristiwa ini menimbulkan sistem agama yang cukup tajam atau cukup rumit atau cukup dahsyat bagi agama Islam dan juga agama Kristen. Karena momentum kejadian ini bertepatan dengan perayaan Natal dan bulan puasa yang kebetulan bertepatan dengan situasi politik yang sedang memanas terhadap isu permasalahan pemilihan bupati di Poso. Pada konflik pertama dan ada juga konflik berikut, yaitu konflik kedua, itu berlangsung pada bulan April. Itu fenomenanya sungguh erat atau kejadiannya sungguh erat dengan nuansa politik karena pertepatan pemilihan jabatan Bupati Poso dan adanya isu tuntutan pembagian jabatan kekuasaan antara elit kelompok Kristen dengan kelompok Islam. Ketika tuntutan power sharing tidak terpenuhi, lagi-lagi konflik pertikaian antara kelompok itu dijadikan senjata ampuh untuk memobilisasi massa berdasarkan agama sehingga konflik keseluruhan bernuansa sara kembali terjadi. Pada konflik ketiga, ada konflik pertama, konflik kedua, dan konflik ketiga. Pada konflik ketiga yang berlangsung pada fenomena konflik telah mengarahkan pada perang saudara
yang membuat konflik terjadi berlarut-larut atau terus-menerus dan berkembang. Hal itu dikarenakan Islam sensitif, agama yang membuat masing-masing kelompok yang terkait sehingga memperkuat struktur kelompoknya. Masalah yang berikut, masalah agama yang terjadi pada negara Indonesia, yang salah satunya juga yaitu masalah agama di NTT. Pada tahun 1998 terjadi kerusuhan di Kupang. Latar belakang kejadian dan peristiwa kerusuhan tersebut bermula dari cara perkembangan dilakukan oleh pemuda dan mahasiswa Kristen sehubungan dengan peristiwa Ketapang Jakarta. Di sejumlah titik perkebunan di jalan-jalan yang dibangun blokade, warga masyarakat jalan dengan peti mati, salib berukuran besar, serta gambar Yesus bermahkota duri. Ini antara lain dapat dilaksanakan di gereja Kota Kupang dan beberapa lokasi di Jalan Sudirman Poanino. Suasana berubah menjadi rusuh karena adanya sekelompok massa yang menyusup masuk ke dalam acara tersebut. Setelah menyicau, massa melakukan aksi pelemparan rumah ibadat, masjid, dan juga pengerusukan terhadap beberapa rumah dan kantor-kantor serta tindakan kerusuhan lainnya. Sekitar pukul 13:10 waktu Indonesia Tenggara, tanggal 1 Desember, massa melakukan pengerusuhan terhadap kantor Hutan Taman Industri Kupang. Pihak aparat kemudian melakukan langkah-langkah untuk melokalisirkan peristiwa agar tidak meluas, mengadakan dialog dan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama yang menyelesaikan masalah tersebut. Akibat terjadi kejadian tersebut menimbulkan 9 masjid rusak, 44 rumah tinggal rusak, 45 kios atau toko rusak, 30 rumah makan, 3 gedung sekolah, 14 kendaraan beroda 4, 16 kendaraan beroda 2, serta 1962 penduduk mengungsi akibat konflik tersebut. Namun, kini masyarakat Kupang semakin dewasa atau sadar atau memahami. Mereka tidak mau lagi diprovokasi oleh pihak dan kelompok-kelompok tertentu yang ingin Kupang membara dan berdarah-darah. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang Pak Masyarakat Majemuk. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan dari saya ini tentang materi Pak Masyarakat Majemuk bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.